Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Wijayanti dengan NIM 2341004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program sistem polling untuk memenuhi ujian tengah semester praktikum pemrograman Python. Selamat menyaksikan. Berikut adalah program yang telah saya buat. Langkah pertama dalam program ini adalah membuat daftar kandidat dengan menggunakan sebuah dictionary yang akan menyimpan nomor pilihan sebagai key dan nama kandidat sebagai value. Dalam program ini, kita memiliki 3 kandidat, yaitu yang pertama Pak Anies, yang kedua Pak Prabowo, dan yang ketiga yaitu Pak Ganjar. Setelah mendefinisikan daftar kandidat, kita akan menampilkan daftar pilihan kepada user. Untuk ini, kita menggunakan perulangan for yang akan mencetak setiap pasangan nomor dan nama kandidat. Di dalam print, kita menggunakan f-string yang memungkinkan kita untuk menyisipkan variabel ke dalam string. Pada kode ini, variabel nomor dan juga variabel nama akan digantikan dengan nilai sebenarnya dari variabel tersebut saat program dijalankan. Berikutnya, kita akan mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan untuk mencatat jumlah suara yang diperoleh setiap kandidat dan jumlah suara yang tidak valid. Yang pertama yaitu variabel jumlah adalah dictionary yang menginisialisasikan setiap kandidat dengan nilai 0 yang akan diisi dengan jumlah suara nantinya. Yang kedua yaitu variabel suara tidak valid digunakan untuk mencatat suara yang tidak valid. Dan yang ketiga yaitu variabel total suara untuk mencatat total semua suara yang masuk, baik itu suara yang valid maupun yang tidak valid. Selanjutnya, kita memasuki loop while yang akan terus meminta input dari pengguna hingga pengguna memutuskan untuk selesai. Di dalam loop ini, kita menggunakan blok try dan juga blok except untuk menangani potensi kesalahan input dari pengguna. Ini dia blok try dan juga ini dia blok except. Pada baris ini, kita meminta user memasukkan nomor pilihan mereka. Nah, try ini akan digunakan untuk menangkap kesalahan input. Jika pengguna memasukkan data yang tidak sesuai, program akan melompat ke blok except dan menampilkan pesan kesalahan. Setelah pengguna memasukkan pilihannya, program melakukan beberapa pengecekan. Pertama, kita memeriksa apakah input adalah angka dengan menggunakan if pilihan titik is digit. Jika pilihan tersebut itu angka, maka akan dikonversikan menjadi tipe integer. Lalu kita akan mengecek jika pengguna memasukkan 0, program akan keluar dari loop while dan menampilkan hasil polling. Nah, di sini di program bisa dilihat if pilihan sama dengan 0. Lalu di bawahnya ada break. Nah, break ini berfungsi untuk menghentikan loop while tersebut. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan nomor yang sesuai dengan daftar kandidat, yaitu nomor 1 sampai 3, suara untuk calon tersebut akan bertambah 1 dan juga total suara akan bertambah 1. Sebaliknya, jika pengguna memasukkan angka di luar opsi, yaitu angka selain 1 sampai 3 dan juga selain 0, maka input dianggap sebagai suara tidak sah atau tidak valid, maka suara tidak valid akan bertambah 1 dan juga total suara akan bertambah 1. Kemudian, jika pengguna memasukkan huruf atau simbol lainnya, maka program akan memberikan pesan bahwa input tidak valid dan meminta pengguna untuk memasukkan nomor kembali. Nah, jadi else ini itu adalah pasangan dari if yang di atas ini, yang pilihan is digit. Nah, jika pilihannya itu angka, maka ini yang akan dijalankan. Dan sebaliknya, jika pilihannya itu bukan angka, selain angka, maka yang akan dijalankan adalah ini, menampilkan input tidak valid, silahkan masukkan nomor.
Lalu, jika input yang dimasukkan oleh pengguna menyebabkan kesalahan, program akan menangkap kesalahan ini di blok accept. Nah, Excel value error memastikan bahwa jika terjadi kesalahan konversi tipe data, program tetap berjalan dan memberikan pesan kesalahan yang mudah dipahami pengguna. Contoh pesannya yaitu bisa dilihat di layar, terjadi kesalahan, silahkan coba lagi. Nah, dengan penggunaan try dan juga accept, program akan menjadi lebih tahan terhadap kesalahan input yang tidak terduga. Selanjutnya, kita akan menampilkan hasil polling. Nah, setelah pengguna selesai memasukkan suara dengan mengetik angka 0, program akan menampilkan hasil polling. Untuk setiap kandidat, kita menghitung persentase suara mereka berdasarkan total suara yang masuk menggunakan format point to F untuk menampilkan angka dengan 2 desimal. Nah, penggunaan point to F pada persen titik 2 point to F memastikan persentase ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma sehingga tampilannya lebih rapi dan juga mudah dibaca. Selanjutnya, program juga menampilkan jumlah suara yang tidak valid serta persentasenya. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan format point to F untuk persentase suara tidak valid. Terakhir, program menampilkan total suara yang masuk, baik yang valid maupun tidak valid. Kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Nah, di sini kita masukkan nomor pilihan. Nah, bisa terlihat hasil pollingnya. Pak Anies mendapatkan 4 suara dengan persentase 21,05%. Pak Prabowo mendapatkan 7 suara dengan persentase 36,84%, dan juga Pak Ganjar mendapatkan 4 suara dengan persentase 21,05%. Dan juga ada suara tidak valid, yaitu sama 4 suara dengan persentase 21,05%. Nah, total suaranya itu ada 19, yaitu 4 ditambah 7 ditambah 4 dan juga ditambah 4. Nah, untuk di sini ya ada simbol dan juga ada huruf. Ini itu tidak termasuk atau tidak dimasukkan ke dalam suara yang valid maupun tidak valid, karena bisa saja itu terjadi karena ada salah mengetik dari program ini tuh seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.